Di tengah hutan lebat Gorontalo, hidup sekelompok manusia yang menolak dunia modern. Tanpa uang, tanpa sekolah, tanpa agama formal. Siapa sebenarnya suku Polahi? Mengapa mereka memilih hidup terasing hingga hari ini? Dan rahasia apa yang masih tersembunyi di balik rimbunnya hutan? Temukan kisah lengkapnya hanya di channel YouTube Cari Tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar semakin banyak cerita unik dan edukatif dari berbagai penjuru dunia bisa terus kami hadirkan untuk Anda. Di balik rimbunnya hutan pegunungan Gorontalo, Sulawesi, terdapat sebuah komunitas kecil yang hidup jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern. Mereka dikenal sebagai suku Polahi, salah satu kelompok masyarakat adat yang paling tertutup dan jarang tersentuh perubahan zaman. Kehidupan mereka menyimpan banyak fakta yang terdengar asing bagi dunia luar, namun sesungguhnya syarat makna dan nilai kemanusiaan. Suku Polahi tidak hidup terasing tanpa sebab. Keterpencilan yang mereka jalani hari ini berakar dari sebuah pilihan sejarah yang panjang dan penuh tekanan. Berdasarkan cerita lisan dan catatan sejarah lokal, nenek moyang suku Polahi memilih meninggalkan permukiman dan masuk ke hutan pada masa penjajahan Belanda demi menghindari kerja paksa dan berbagai bentuk penindasan. Hutan kemudian menjadi tempat berlindung sekaligus ruang aman untuk mempertahankan kebebasan dan jati diri mereka. Dari generasi ke generasi, pilihan itu diwariskan, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai cara bertahan hidup. Hingga kini, sebagian besar anggota suku Polahi tetap tinggal di pedalaman hutan Gorontalo. Alam tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga dianggap sebagai rumah dan pelindung. Keterasingan yang mereka jalani bukan tanda keterbelakangan, melainkan cermin dari sejarah, keteguhan, dan pilihan hidup yang terus mereka jaga hingga hari ini. Salah satu fakta yang kerap dianggap aneh oleh masyarakat luar adalah bahwa suku Polahi tidak menganut agama formal sebagaimana yang dikenal secara luas. Namun, anggapan tersebut seringkali muncul karena perbedaan sudut pandang, bukan karena ketiadaan nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Dalam keseharian, suku Polahi memegang kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh para leluhun. Mereka meyakini bahwa alam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia. Hutan, gunung, dan sungai tidak dipandang sebagai objek yang boleh dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Nilai-nilai ini tercermin dalam cara mereka hidup yang sederhana dan selaras dengan alam. Tanpa ritual keagamaan formal, mereka tetap menjunjung tinggi sikap hormat, kehati-hatian, dan keseimbangan. Bagi suku Polahi, spiritualitas bukan soal aturan tertulis, melainkan tentang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Polahi mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Sebagian di antaranya hanya menggunakan penutup tubuh seadanya, menyesuaikan dengan kondisi alam tempat mereka hidup. Kesederhanaan ini bukan semata-mata karena keterbatasan, melainkan karena pola hidup mereka yang tidak mengenal kebutuhan berlebihan. Lingkungan hutan yang hangat dan alami membuat mereka tidak memerlukan pakaian berlapis seperti masyarakat di luar hutan. Bagi suku Polahi, kenyamanan dan fungsi jauh lebih penting daripada penampilan. Pakaian digunakan sekadar untuk melindungi tubuh dari cuaca dan aktivitas sehari-hari. Dalam pandangan mereka, pakaian tidak memiliki makna sosial seperti simbol status, kekayaan, atau kehormatan. Kesederhanaan berpakaian justru mencerminkan cara hidup yang apa adanya, selaras dengan alam, dan bebas dari tuntutan dunia luar. Fakta lain yang sering menimbulkan keheranan bagi masyarakat luar adalah adanya praktik pernikahan dalam lingkup keluarga dekat di kalangan suku Polahi. Fenomena ini bukanlah sebuah tradisi yang dirancang atau dipertahankan secara sengaja.
melainkan muncul sebagai akibat dari jumlah populasi yang sangat kecil serta kehidupan yang terisolasi di pedalaman hutan. Keterasingan yang berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun membuat ruang pergaulan mereka menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi tersebut, pilihan pasangan hidup pun menjadi semakin sempit. Praktik ini kemudian terjadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan, bukan sebagai nilai budaya yang diagungkan. Dalam pandangan masyarakat modern, hal ini tentu dipandang tidak lazim dan memiliki berbagai pertimbangan kesehatan maupun sosial. Namun bagi suku Polahi, praktik tersebut merupakan upaya bertahan hidup agar komunitas mereka tidak punah. Pemahaman ini penting disampaikan dengan sudut pandang yang bijak, agar perbedaan cara hidup tidak menjadi alasan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami konteks sejarah dan keterbatasan yang mereka hadapi. Suku Polahi menjalani kehidupan dengan bergantung sepenuhnya pada alam di sekitarnya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup melalui berburu, meramu, dan bercocok tanam secara sederhana. Umbi-umbian, buah-buahan liar, serta hewan buruan menjadi sumber makanan utama yang diperoleh langsung dari hutan. Dalam kehidupan mereka, tidak dikenal konsep kepemilikan berlebihan. Apa yang diambil dari alam sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk ditimbun atau diperjualbelikan. Prinsip ini membuat hubungan mereka dengan lingkungan tetap seimbang dan berkelanjutan. Bagi suku Polahi, hutan bukan hanya tempat mencari makan, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan keberadaan mereka. Alam diperlakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, karena mereka meyakini bahwa keseimbangan hutan berarti keberlangsungan hidup generasi mereka di masa depan. Dalam kehidupan suku Polahi, uang tidak memiliki peran sebagaimana dalam masyarakat modern. Mereka tidak mengenal sistem jual-beli atau transaksi ekonomi. Segala kebutuhan hidup dipenuhi langsung dari alam, sehingga konsep kepemilikan materi dan nilai uang tidak menjadi bagian dari keseharian mereka. Begitu pula dengan pendidikan formal. Anak-anak suku Polahi tidak bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Namun, hal ini tidak berarti mereka tumbuh tanpa pengetahuan. Proses belajar berlangsung secara alami melalui pengamatan, pengalaman langsung, dan bimbingan orang tua serta anggota komunitas yang lebih tua. Pengetahuan tentang berburu, mengenali tumbuhan, bertahan hidup di hutan, serta memahami alam diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Pola pendidikan ini membentuk kemandirian sejak dini dan memperkuat hubungan mereka dengan lingkungan. Bagi suku Polahi, belajar bukanlah aktivitas terpisah, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, kehidupan suku Polahi perlahan mulai bersentuhan dengan dunia luar, melalui pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti, serta tokoh adat setempat. Sebagian kecil dari komunitas ini mulai menjalin interaksi dengan masyarakat di luar hutan. Beberapa anggota suku Polahi telah mengenal pakaian modern, makanan olahan, serta layanan kesehatan dasar. Interaksi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam hal kesehatan dan keselamatan, tanpa menghilangkan jati diri mereka. Meski demikian, proses pengenalan dunia luar dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Pendekatan yang digunakan mengedepankan rasa hormat terhadap pilihan hidup, adat, dan budaya suku Polahi. Tujuannya bukan untuk memaksa perubahan, melainkan memberi ruang agar mereka dapat menentukan sendiri arah kehidupan yang ingin dijalani sesuai dengan kehendak dan nilai-nilai yang mereka yakini. Demikian kisah tentang kehidupan suku Polahi, sebuah potret manusia yang hidup selaras dengan alam dan sejarah yang membentuk pilihan hidup mereka hingga hari ini. Semoga cerita ini menambah wawasan, menumbuhkan rasa empati, serta mengingatkan kita bahwa perbedaan cara hidup bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipahami dan dihormati. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda menyukai konten dokumenter dan kisah-kisah unik dari berbagai penjuru dunia, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel YouTube Cari Tahu. Dengan dukungan Anda, kami bisa terus menghadirkan konten edukatif, berkualitas, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan terima kasih.